warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah hadir di pagi menjelang siang hari ini untuk mendengarkan Jakarta Endocrine Meeting ke-16 tahun 2020. Kalau tadi kita semua sudah mendengarkan pentingnya variasi glukosa darah pada pasien-pasien diabetes dengan pembicara Dr. Dia dan juga Dr. Diki, yang kita tahu itu penting buat penderita diabetes sekarang ya gitu. Jadi ternyata tidak hanya 3 hal saja, tapi ada satu hal lagi mengenai image yang juga harus kita perhatikan. Nah, untuk siang hari ini kita juga akan mendengarkan masih tentang diabetes, yaitu suatu pengobatan yang sebenarnya obatnya sudah lama, tetapi konsepnya adalah konsep yang baru. Di mana konsep baru ini mungkin teman-teman beberapa belum terlalu kenal atau belum terlalu familiar dengan cara penggunaannya, kemudian tidak terlalu yakin dengan bukti-bukti ilmiahnya apakah sudah baik atau belum gitu ya. Nah, untuk simpo yang berikutnya ini, kita akan mendengarkan mengenai insulin baru, yaitu insulin yang kita sebut sebagai co-formulation. Co-formulation ini, simpo ini dibantu dengan teman-teman juga dari farmasi, dan pembicaranya akan ada 3 pembicara, yaitu yang pertama adalah Dr. Tri Juli Editarigan, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Kali ini beliau akan membawakan mengenai insulin co-formulation. Itu adalah suatu formulasi yang baru, ya bukan obat baru, tapi formulasi yang baru. Apakah ini akan memberikan hasil yang lebih baik? Nah, ini akan dibawakan oleh Dr. Tri Juli Editarigan. Kami persilakan kepada Dr. Tri Juli. Ini adalah CV beliau. Saya rasa sudah banyak sekali yang kenal beliau ya. Beliau adalah pendidikannya semua dokter umum, spesial penyakit dalam, konsultan, dan juga dokter dari FKUI. Beliau sangat aktif di berbagai organisasi, dan sekarang beliau adalah staf di Divisi Metabolik Endokrin RSCM FKUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dr. Risma yang sudah memberikan introduksi pada sesi ini. Para guru besar, para senior, dan teman sejawat dari Sabang sampai Merauke. Tentu yang pertama, doa saya kepada teman-teman sekalian agar selalu dalam kondisi sehat di era pandemi ini dan tetap melayani. Teman-teman sekalian, terima kasih kepada panitia Jakarta Endocrine Meeting yang sudah menugaskan saya untuk sharing terkait dengan sebuah formula baru dari insulin yang sering kita, tentu teman-teman sudah terbiasa menggunakan insulin, tapi kali ini saya akan sharing terkait dengan apa yang disebut sebagai insulin co-formulation, sebuah insulin dengan formula baru. Apakah memang insulin ini bisa lebih baik, insulin ini secara kinetik bisa lebih unggul dibandingkan dengan insulin-insulin yang existing. Teman-teman sekalian, ini diskursus saya, dan kira-kira ini adalah outline yang ingin saya sampaikan, dan memang nampaknya sebagian terkait dengan dasar-dasar insulin, kinetika insulin, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan memahaminya, tetapi sebenarnya materi ini nanti akan mendahului atau sebagai introduksi terhadap materi selanjutnya. Teman-teman sekalian, tahun depan kita akan memperingati 100 tahun atau seabad penemuan insulin, obat yang tentu sudah sangat banyak manfaatnya dirasakan pada peradaban manusia. Dari waktu ke waktu, insulin terus mengalami inovasi, ya, mengalami perkembangan, dan tentunya kali ini kita akan diskusi atau sharing terkait dengan salah satu insulin formula baru yang merupakan kombinasi antara insulin basal ultra long, insulin basal yang kerja panjang, dengan insulin rapid acting yang selama ini orang sudah lama berusaha mengcombine-nya, tetapi baru sekarang bisa berhasil. Teman-teman sekalian, untuk bisa memahami kinetika dan juga
bagaimana kita meniru pemberian insulin eksogen, maka ada baiknya kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana pola sekresi insulin endokrin yang secara natural. Nah, tentu teman-teman harus tahu bahwa ada komponen insulin basal. Insulin basal adalah insulin yang terus-menerus dikeluarkan, ya, walaupun tidak ada hiperglikemia yang signifikan, tetapi insulin basal terus disekresikan agar mencegah hepatic atau endogenous glucose production dan juga sebagai suplai metabolik insulin di antara jadwal makan. Insulin basal. Yang lain adalah insulin prandial. Insulin prandial keluar secara natural manakala glukosa darah kita naik, dan kalau kita makan besar 3 kali ya dia keluar ini pada saat sarapan pagi, pada saat makan siang, dan pada saat makan malam. Jadi sebenarnya kalau kita ingin meniru pola sekresi insulin endogen, maka kita harus berikan suntikan 4 kali. Tentu ini sangat merepotkan. Teman-teman sekalian, ini adalah sediaan insulin yang tersedia di pasaran, dan ini kinetika dari masing-masing insulin. Dan kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini adalah insulin rapid, ya, yang biasanya diberikan untuk mencegah kenaikan gula darah setelah makan. Jadi insulin rapid ini memang diperuntukkan untuk sekali makan kerjanya, diharapkan bisa meniru insulin endogen tadi, cepat keluarnya dan pendek juga durasi kerjanya. Yang lain adalah yang lebih lama, short acting, juga sebenarnya untuk premil, ya. Kemudian ini yang mix insulin, gabungan antara insulin yang human, short acting dengan intermediate, kemudian ini yang intermediate saja, dan kemudian ini yang basal insulin yang lama, dan yang baru-baru ini yang lebih panjang kerjanya dan juga lebih flat, ya. Jadi dari waktu ke waktu kita mendapatkan produk yang lebih inovatif dan lebih mendekati pola kerja insulin endogen. Nah, ini adalah konsep dari insulin co-formulation. Nanti kita lihat bagaimana novelty dan juga bagaimana kinetika insulin ini. Kalau kita bandingkan dengan ini insulin yang endogen tadi, teman-teman sekalian, maka sebenarnya insulin co-formulation juga mirip ininya, mulai durasinya, tapi karena dia mengandung komponen yang kerja panjang, tentu dia kerjanya lebih lama, dan suplai basalnya juga tersedia panjang. Jadi dia satu sisi bekerja untuk mengadres kenaikan gula darah tadi sesudah makan, tetapi juga di antara jadwal makan dan malam hari pada saat kita makan, dia terus mensuplai insulin basalnya. Jadi ini dia mencoba mendekati pola sekresi insulin yang endogen. Ini kalau menggunakan premix yang tersedia, ada kelemahannya, nanti kita akan bahas lebih detail belakangan. Teman-teman sekalian, untuk memahami kerja insulin eksogen yang kita berikan, maka sebaiknya kita paham metode protraksinya. Bagaimana insulin basal tersebut bekerja sedemikian rupa sehingga dia lebih lama, ya. Jadi ini umumnya sediaan insulin yang berada di pen, ya, atau di vial, itu tergantung dari jenis insulinnya. Misalkan ini degludec dalam bentuk dihexamer, detemir dalam bentuk hexamer, glargine juga dalam bentuk hexamer. Tetapi manakala disuntikan ke dalam suputan, dia akan mengalami perubahan-perubahan karena lingkungan baru, pH-nya juga pH netral dan sebagainya. Nah, kualitas protraksi ini sangat tergantung dari metodenya. Makanya sebelum masuk ke circulating, dia berada dalam suputan, dan kondisi dalam suputan inilah menentukan seberapa lama kerjanya, seberapa lama dia bisa masuk ke sirkulasi dan akhirnya bekerja. Dan berbeda-beda metode protraksinya. Insulin degludec, insulin basal degludec ini, pada saat di depot subkutan, dia akan mengalami penggabungan dari dihexamer menjadi multihexamer. Makanya dia akan dilepaskan sendiri-sendiri, pelan-pelan, sangat panjang kerjanya, half-life-nya bisa sampai 25 jam, dan tetap masuk dalam bentuk yang monomer, ya, tetap dalam bentuk monomer. Jadi teman-teman harus paham dalam bentuk apa di filenya, kemudian di suputannya, dan sirkulasinya selalu dalam bentuk monomer.
Nah, pemahaman ini nanti bisa menjelaskan bahwa kombinasi antara rapid acting dengan degludec ini dia berjalan sendiri-sendiri, bekerja sendiri-sendiri, dan tidak berinterferensi satu dengan yang lain. Nah, ini adalah bentuk dari presipitat, ya, bentuk dari pada saat di sukutan teman-teman sekalian, ya, ini multihexamir, degludec, kemudian glargin biasanya dalam bentuk presipitat. Kita tahu glargin ini dalam pen itu dia dalam pH asam, ya, kemudian dia soluble, tetapi manakala dia masuk ke sukutan yang pH-nya itu pH netral, maka dia akan mengalami presipitasi. Dan presipitasi inilah yang menyebabkan dia diabsorpsi lebih lambat masuk ke kapiler, ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, teman-teman sekalian. Glargin dulu sudah lama orang dan juga detemir ingin mengkombinasikan antara insulin basal yang long acting ini dengan rapid acting dalam satu sediaan. Tetapi tidak pernah berhasil karena tadi tergantung metode produksi dan karakternya. Tadi sudah saya sebutkan, ya, glargin manakala dia dalam bentuk pen, dia pH-nya adalah pH asam, tetapi masuk ke dalam tubuh, dia di sukutan yang pH-nya netral, dia akan mengalami mikropresipitasi, ya. Sementara di rapid acting, dia justru dalam kondisi yang soluble di pH 7, sehingga dia tidak bisa dikombinasikan kedua-duanya ini. Begitu juga dengan detemir, tidak bisa dikombinasikan dengan rapid acting, karena kalau disuntikan ke dalam sukutan, maka heksamir dari detemir dan heksamir dari aspat ini akan mengalami mix heksamir namanya, dan itu juga sulit untuk masuk ke kapiler dan seterusnya. Nah, teman-teman, kita bahas sedikit nanti agar bisa memberikan landasan, fondasi pemahaman, ya, beda dari insulin co-formulation ini, IDEC-ASP ini dengan insulin premix yang selama ini kita pahami, ya. Jadi insulin premix ini, teman-teman sekalian, kita tahu bentuknya sediaannya keruh, ya, karena ini tadi yang protamin, yang aspatnya itu diubah menjadi bentuk protamin aspat, ya, jadi dia mengkristal, ya, dalam bentuk pen atau vial dia mengkristal, sementara yang aspatnya dalam bentuk soluble itu dalam pen, ya. Dan ini tentunya nanti pada sukutan ini sama-sama akan masuk ke kapiler secara pelan-pelan, ya, untuk yang protamin aspatnya, tetapi yang soluble aspatnya itu secara cepat masuk ke dalam kapiler. Begitu juga yang premix yang human insulin, kira-kira mirip, ya. NPH itu protaminated yang human insulinnya, dan dikombinasi dengan regular human insulin. Jadi kalau kita lihat evolusinya dulu di fase human insulin yang sediaan premix yang human dulu, ini tadi sudah disebutkan 30-70, 30 yang short acting dan 70 yang intermediate acting yang untuk supply basalnya. Kemudian yang bifasik analog ini yang premix yang analog juga demikian. Ya, jadi rapid acting analognya diberikan protamin, ya, sehingga dia menyebabkan absorpsi ke kapilernya bertahap. Tetapi pada saat sudah masuk ke dalam kapiler, itu bentuknya sama dengan rapid acting yang soluble. Akhirnya akan terjadi interferensi dan ada peningkatan jumlah komponen rapid acting di sirkulasi. Itulah yang nanti akan menjelaskan fenomena shoulder effect itu. IDEC-ASP ini berbeda, teman-teman sekalian. Jadi masing-masing sudah soluble dari awal, ya. Jadi yang degludecnya soluble, kemudian yang rapid acting-nya juga soluble. Jadi berbeda sekali tadi yang premix analog maupun premix yang human insulin itu membutuhkan resuspensi karena komponen protaminated-nya itu mengandung kristal pada saat dalam sediaan pen atau vial. Nah, jadi kalau kita lihat, teman-teman sekalian, kelemahan dari premix yang tersedia ini butuh resuspensi selalu. Jadi rolling, ya, pasiennya diajarin rolling agar dia kembali hukum mungkin, ya, pada saat akan disuntikan secara sukutan. Kemudian, nah ini dia, komponen protaminated-nya itu hanya bekerja kira-kira 12-18 jam, sehingga membutuhkan 2 kali suntikan untuk suplai basal yang adekuat. Nah, tadi ini yang saya sebutkan. Jadi komponen protaminated-nya itu pada saat berada di sukutan, dia masuk di dalam sukutan, dia masuk ke kapiler, itu dia tetap masuknya dalam bentuk komponen rapid acting-nya, monomer di dalam komponen rapid acting-nya. Sehingga monomer rapid acting yang masuk ke sirkulasi
itu akan bertambah, ya akan berinferensi dengan yang komponen rapid acting yang tadi terpisah, dan ini jadi menyebabkan perpanjangan kerja dari yang bentuk solubilnya. Dan tidak ada overlap di situ, peaknya, dan juga akhirnya bisa beresiko hipo ya di sekitar 6 atau 8 jam setelah disuntikan. Makanya biasanya kalau menggunakan rapid acting ini kita minta pasiennya untuk ada snack ya sekitar 3-4 jam setelah suntikan untuk mencegah hipoglikemia karena shoulder effect ini. Nah, yang lain tentu adalah karena tadi seperti yang saya sudah sebutkan, ya ada inferensi antara komponen protamin dengan yang yang komponen yang rapid acting-nya, dan juga pada saat masuk ke sirkulasi itu akan menyebabkan variability. Makanya insulin premix umumnya variability-nya itu lebih tinggi pada saat satu suntikan dengan suntikan yang lain. Coba kita detailkan tentang shoulder effect. Kalau kita lihat teman-teman dari arah leher turun ke bawah, tiba-tiba ada bahu kita itu menyebab bahu ke kanan, seolah-olah ada kenaikan konsentrasi ya. Jadi ini yang insulin yang endogen yang rapid acting, yang insulin endogen yang premil insulin. Kemudian ini yang kalau kita berikan dalam premix itu ini yang tadi naik akibat komponen rapidnya. Tetapi setelah berjalan sekian lama ya, itu komponen proterminatednya itu juga mensuplai meningkatkan berinferensi komponen rapidnya, sehingga di sini lebih lambat ya, dan pada saat gula darah sudah turun dia masih konsentrasinya masih rada tinggi dan bisa menyebabkan hipoglikemia, ini yang disebut dengan shoulder effect ya. Nah sekarang agar kita bisa memahami teman-teman sekalian, kita harus memandangnya walaupun dia dalam satu sediaan, ini kita komponen IDEX APS ini sendiri-sendiri karena dia memang keduanya secara sendiri-sendiri itu sudah dalam kondisi yang soluble, baik itu insulin degludec-nya maupun insulin aspartnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi IDEX APS ini dalam pen atau dalam vial dia memang kian sendiri-sendiri ya. Kalau yang degludec-nya dalam bentuk dihexamir, kemudian pada saat masuk ke sukutan dia mengalami multihexamir, dan pada saat masuk ke sulkutan yang komponen hexamir aspat ini langsung masuk ke sukutan ya, masuk ke dalam kapiler dalam bentuk monomer, dan yang multihexamir itu keluar satu-satu lepas satu-satu dalam bentuk monomer dan masuk ke dalam kapiler. Jadi ini komponennya betul-betul terpisah sendiri-sendiri ya, yang satu bekerja sebagai rapid acting, yang satu bekerja sebagai long acting dan tidak berinferensi ya. Ini dalam subkutan yang degludec mengalami slow dissociation, tetapi yang aspat ya yang dalam bentuk hexamir dia mengalami rapid dissociation karena ini memang kian molekulnya berbeda, dia tidak berakumulasi saling menambahkan kuantitasnya satu sama lain. Nah jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, ini IDEX APS ya lebih panjang, tentu kalau ini yang komponen premix di APS ini lebih pendek ya, dan kemudian dia shoulder effect-nya tidak terlalu nampak, tidak ada pada komponen IDEX APS ya. Nah jadi harapannya profil dari co-formulation itu harapannya tentu lebih baik ya, karena dia menggunakan insulin yang panjang, ultra long ya, kerjanya bisa 24 jam ya. Kemudian karena memang berbeda masing-masing antara yang insulin rapidnya dengan yang insulin basalnya, itu tidak menyebabkan shoulder effect dan tidak perlu diresuspensi karena memang dia sudah soluble dengan soluble. Jadi teman-teman sekalian, kinetika atau profil insulin baru ini ya kita tahu kalau masing-masing komponennya degludec itu tentu lebih baik dalam hal hipoglikemianya dan flexibility-nya. Dan harapannya tentu nanti ke depan kita lihat apakah memang kinetika dan profilnya ini lebih baik dibandingkan dengan premix dalam praktek kita sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat data klinisnya, ya, ini perbandingan antara bifasic human insulin, ya, dengan ASPA dan IDEX UP, itu sebenarnya kalau menurunkan A1C lebih kurang sama. Fastingnya tentu lebih bagus, ya, IDEX UP, karena ini berpaku pada kinerja dari insulin degludec-nya, yang kita tahu bahwa insulin degludec
ya, dibandingkan dengan basal yang ada, glargine dan basal yang dentemir. Beberapa sifat itu lebih baik ya, terutama dalam hal pencegahan hipoglikemi, ya, kemudian flexibility-nya dan variability-nya ya. Kemudian untuk postprandial tentu juga karena ada komponen aspatnya, ini nampaknya lebih baik dibandingkan dengan human, tapi dengan yang premix yang analog sama. Weight-nya jelas ya, nampak bahwa karena ini menggunakan insulin basal yang memang sudah kian insulin basal, weight-nya lebih sedikit dibandingkan dengan prandial insulin. Ya. Hipoglikemia apalagi lebih nampak ya perbedaannya dan lebih superior dibandingkan dengan insulin premix ya. Nah sekarang teman-teman sekalian agar lebih memahami, dan selama ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan, apakah kalau dia kerjanya panjang ya, half life-nya 25 jam, kemudian jadi kalau bisa kerjanya sampai 4 sekali suntikan bisa sampai 48 jam, ya kita suntik tiap hari, apakah tidak mengalami akumulasi? Nah ini yang penting teman-teman sekalian, pemahaman. Jadi tujuan kita menggunakan atau memberikan atau memprovide insulin basal itu sebenarnya adalah apa yang disebut sebagai kondisi steady state. Jadi therapeutic accumulation ini sebenarnya memang sengaja dibuat dan niatnya atau maknanya adalah makna positif ya. Jadi teman-teman sekalian, beda antara kita menggunakan atau memberikan insulin basal dengan insulin prandial adalah kalau insulin basal kita untuk mengedres atau mencapai yang namanya kondisi steady state. Kalau insulin prandial ya hanya untuk kerja satu waktu makan saja, ya kenaikan pada saat itu saja. Nah, jadi harapannya dengan setelah tercapai kondisi steady state itu, ya, jadi antara uptake ya, insulin uptake-nya dengan eliminasinya itu sudah equal ya dengan insulin absorption. Jadi insulin yang diabsorpsi dari seputan ke kapiler jumlahnya itu kira-kira akan stable, akan sama dengan yang dieliminasi, yang diuptake dan dieliminasi oleh organ atau sel targetnya. Itulah kondisi steady state. Jadi nanti kita lihat bahwa kalau sudah kondisi steady state, kalau dosisnya benar ya, kemudian waktu penyuntikannya juga benar, maka dia akan tetap stabil konsentrasinya dalam darah. Nah, jadi long half life, jadi makin panjang half life-nya, ya tentu kita tahu makin panjang itu peak to trough ratio-nya itu akan makin kecil ya teman-teman sekalian. Dan tentu dengan half-life yang panjang, dengan appropriate yang dosing, diharapkan akumulasi yang diharapkan. Jadi therapeutic accumulation ini adalah kondisi steady state sebenarnya. Jadi tidak akan mengalami penambahan lagi dan dia akan stabil konsentrasinya di dalam darah. Nah kita lihat ilustrasinya agar teman-teman bisa lebih memahami. Ya. Ini kalau kita memulai memberikan insulin yang long acting, ya 10 unit misalkan, maka dia yang masuk di dalam sirkulasi 50%, kemudian yang tinggal di dalam yang masih tertinggal di dalam subkutan masih 5 unit ya, ini dia 5 unit, kemudian kita suntik hari berikutnya, maka yang 10 unit itu akan berakumulasi atau berjumlah di subkutan dengan yang tersisa dari suntikan sehari sebelumnya, totalnya 15, dan 15 itu karena 50% yang masuk, ya maka 7,5 unit. Kemudian, ya hari ketiga juga demikian, akan mencapai ke sirkulasi masuk ke 9 unit. Nah setelah hari keempat, maka dia akan masuk ke sirkulasi 10 unit, ya karena ini 9 tambah yang ini tambah 10 jadi 19, kira-kira 10 unit. Dan setelah tercapai steady state ini, ya dosisnya tadi itu, dosis yang kita berikan itu sama dengan yang di circulating, maka dia akan terus jumlahnya akan stabil. Inilah yang tercapai dosis yang membuat kadarnya steady state dalam darah. Jadi dia walaupun dia tiap hari disuntikan, ya tiap hari disuntikan 10 unit lagi, dia di dalam sirkulasi tetap akan 10 unit saja, ya tidak akan meningkat lagi karena memang yang diekspresinya juga akan stabil, ya. Nah, istilah yang lain teman-teman sekalian yang juga perlu dipahami karena IDEX ini mengandung insulin prandial atau rapid acting adalah apa yang disebut sebagai rapid acting tentunya. Karena ini rapid acting ini teman-teman sekalian perlu dipahami, ini istilah ini sebenarnya kita pakai untuk
insulin yang rapid acting ya, rapid acting. Jadi kalau kita berikan insulin rapid acting, waktunya berdekatan dengan pemberian sebelumnya, maka akan disirkulasi akan terjadi akumulasi dari dosisnya. Ya, misalkan ada pemberian dosis koreksi di sini, ya, maka akan terjadi terjadi akumulasi. Inilah yang namanya stacking. Jadi stacking itu istilah yang kita gunakan manakala kita menggunakan rapid acting, dan ini terjadi akumulasi ya, dan dia akan bisa menyebabkan hipoglikemia. Jadi berbeda sekali karakternya antara insulin basal ya dengan insulin yang rapid acting atau prandial insulin. Nah ini jadi teman-teman sekalian, ini adalah insulin basal yang kalau dia half life-nya 6 jam. Jadi kalau setiap hari kita suntikan, dia dalam suntikan hari berikutnya dia sudah habis konsentrasi. Dia harus suntikan baru lagi, dia naik lagi. Turun, dan karena dia pendek usianya, maka dalam 12 jam sebenarnya sudah habis, dan di hari berikutnya dia akan mulai lagi dari awal. Ini kalau insulin basal yang half life-nya 12 jam, maka dia akan lebih pendek lagi. Jadi peak to trough ratio-nya akan lebih kecil. Nah ini yang kalau half life-nya 25 jam, seperti insulin degludec ini yang half-nya 25 jam, maka dia di hari berikutnya dia masih konsentrasi tinggi, kemudian sudah disuplai lagi, ya, begitu seterusnya, dan dia akan cepat mencapai kondisi steady state. Kalau sudah dalam kondisi steady state, ya dia jumlahnya akan segitu-segitu saja, ya. Nah, insulin basal yang panjang half life-nya ini tentu banyak kemanfaatannya. Ini misalkan kalau kita kelupaan nyuntik sekali, misalkan, ya. Kalau yang pasien yang menggunakan basal insulin yang kerjanya 6 jam, ya kalau nggak nyuntik sehari, ya, nyuntik sehari ya dia akan habis, karena dalam 24 jam saja sudah habis. Kalau yang insulin basal yang 2,5 hari half life-nya, maka kalau dia nggak nyuntik sehari juga dia akan habis. Tapi kalau yang yang 25 jam ya dia nggak nyuntik sehari, kira-kira dosisnya tidak akan habis total, ya, sehingga nanti akan lebih mudah meresume konsentrasinya di dalam darah. Nah kalau dia tidak nyuntik, misalkan katakan, atau dia nyuntiknya double, ya, artinya dalam satu hari itu dia suntikan dua kali dalam 24 jam, maka juga kalau dia yang kerjanya panjang, dia nggak akan ada masalah, ya, dia tidak akan terjadi peningkatan seperti kalau basal insulin yang half life-nya 6 jam atau yang 12,5 jam, ini ada peak-nya langsung. Kalau yang kerjanya panjang, dia tidak akan terlalu meningkatkan dosisnya. Jadi teman-teman sekalian, prior knowledge itu bisa kita pakai untuk memahami mengapa insulin degludec ini, ya, dia lebih fleksibel menggunakannya. Jadi misalkan satu hari ini kita gunakan pagi, besok malam, ya, 40 jam waktunya, selisihnya misalkan. Ya, ini dia nggak akan ada masalah, karena penjelasannya seperti tadi, kalau bisa sehari dia konsentrasi di dalam darah akan masih cukup, ya. Inilah yang menjelaskan kenapa insulin yang long acting ini sangat fleksibel. Nah ini adalah data-data yang membuktikan bahwa insulin ultra long ini lebih flatter, ya, dibandingkan dengan insulin yang lain, ya, setelah tercapai kondisi steady state, ya, 3-4 hari. Jadi ini adalah resume penggunaan insulin IDEC AS ini dari fase inisiasi dan intensifikasi, dan mudah-mudahan nanti akan lebih dijelaskan di slide-slide berikutnya. Teman-teman sekalian, ini take home message-nya, jadi kita terus mendapatkan insulin yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian insulin co-formulation ini dia memiliki sifat basal yang lebih panjang, dan juga satu coverage untuk radial di satu waktu makan yang terbesar, ya. Nampaknya ini promising, ya. Nanti kita lihat debutnya kalau teman-teman sudah menggunakannya dan juga ada pengalaman tentunya, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Dr. Wisma sebagai pembicara berikutnya yang akan memberikan materi dengan topik bukti klinis, ya, insulin co-formulation RCT versus real world evidence. Kepada Dr. Wisma, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima
kasih Dr. Tri Juli. Jadi rasanya teman-teman semakin bisa menyelami bagaimana dan apa sih sebenarnya obat baru ini, sehingga kalau mau pakai, kalau mau memberikan ke pasien itu lebih yakin gitu ya bagaimana caranya. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tri Juli bahwa saya akan membawakan mengenai studi-studinya. Kalau tadi basic konsepnya, sekarang mengenai studinya. Kita lihat, saya langsung izin untuk slide share. Ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang masih hadir di sini. Saya akan membawakan mengenai bukti klinis dari insulin co-formulation ini. Jadi ini disclosure saya menerima honorarium dari beberapa perusahaan farmasi ya. Ya, untuk sebagai outline-nya yang akan saya bawakan pertama, kenapa bukti klinis yang saya bawakan terutama mengenai dua ini, yaitu IDEC-ASP dibandingkan dengan basal insulin dan juga IDEC-ASP dibanding dengan basal bolus. Sebenarnya masih banyak sekali studi-studi klinisnya, tetapi yang saya bawakan fokus kepada dua ini karena itulah yang paling banyak kita gunakan. Dan kalau kita mau switch, ya switch-nya juga dari dua ini gitu. Jadi ini yang akan saya bawakan. Kemudian real world evidence-nya dan how to use IDEC-ASP co-formulation ini di dalam praktik kita sehari-hari. Ya, untuk mengingatkan saja apa yang dilakukan pada setiap ada obat-obatan baru, ya obat-obatan farmakologis. Kalau kita lihat pertama kali tentu RCT dulu ya, RCT dulu registrasi, kemudian fase 2, kemudian pragmatic trials, dan setelah itu adalah observational studies, di mana itu adalah yang kita sebut sebagai real world evidence. Nah, kedua hal ini akan saya coba tunjukkan apa yang sudah ada dari co-formulation ini. Ya, yang tadi sudah saya sebut bahwa studi yang saya bawakan pertama ini adalah mengenai perbandingan antara IDEC-ASP dengan basal insulin. Kenapa? Karena tadi Dr. Tri Juli juga sudah menjelaskan untuk menggunakan untuk menggunakan insulin di awal itu selalu kita terpikir untuk memberikan basal insulin dulu. Karena di berbagai guideline juga mengatakan hal seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita memberikan basal insulin saja atau apapun ya basal insulinnya dibandingkan dengan langsung diberikan IDEC-ASP ya. Apa yang ada data-data tentang hal ini? Katanya di sini mengatakan bahwa penurunan A1C-nya itu lebih baik dibandingkan dengan basal insulin yang sering kita gunakan, salah satunya yaitu U100 ya. Kemudian dalam menurunkan postprandial dan juga dalam menurunkan fasting itu ternyata baik sekali ya, signifikan untuk postprandialnya, sedangkan untuk fastingnya itu juga sangat baik kalau dibandingkan dengan degludec saja ya. Dan untuk targetnya itu ternyata sangat jauh lebih banyak dibanding obat-obatan atau basal yang lain kalau kita bandingkan dengan IDEC-ASP, target HbA1c-nya. Sekarang kita lihat satu-satu, betulkah data mengatakan begitu? Ini adalah datanya. Jadi yang pertama itu adalah perbandingan antara IDEC-ASP once daily dibandingkan dengan iGlar U100 once daily juga pada insulin naif ya, pada pasien yang belum pernah pakai insulin sama sekali. Dibagi menjadi dua arm. Yang pertama langsung diberikan IDEC-ASP, yang satu diberikan iGlar U100. Diikuti selama 26 minggu. Ya, pasien-pasien yang masuk di sini adalah pasien diabetes yang sudah lebih dari 6 bulan, kemudian yang sudah pernah diterapi dengan OAD, ya, yang lebih dari 1, kemudian jadi belum pernah pakai insulinnya, HbA1c-nya 7-10, lumayan tinggi, BMI-nya kurang dari 35, dengan umur di atas 20 tahun. Ini adalah penelitian open label, pada saat randomisasi sebelumnya itu di discontinue, yaitu sulfonylureanya, DPP-4 inhibitor dan juga glinit ya, itu dihentikan, sedangkan obat-obat lain masih diteruskan, terutama metformin. Jadi diberikannya adalah karena ini once daily, itu diberikannya pada makan terbesar ya, makan terbesar. Kemudian di iGlar 100-nya diberikan sesuai dengan labelnya ya, bisa diberikan pada pagi hari maupun pada malam hari. Ya, ini adalah hasilnya pada saat penurunan A1C. Kalau kita lihat di sini dalam 26 minggu
ternyata yang lebih baik saat ini dari penelitian ini dikatakan memang lebih baik dari IDEC-AS ya. Kemudian dari FPG, kalau kita lihat memang ini similar ya, similar, tapi harus diingat karena pada IDEC-AS itu kan basalnya cuma 70% ya, sedangkan kalau pada IGLAR ya namanya IGLAR tentu 100%-nya ya basal gitu. Tapi kalau kita lihat dengan penurunan similar untuk fasting, tapi sebenarnya dosis yang diperlukan itu lebih kecil. Karena kita tahu bahwa pada IDEC-AS itu degludecnya hanya 70% dari keseluruhan dosis yang kita berikan ya. Kemudian mengenai PPG postprandialnya, kalau kita lihat kurvanya di sini, kurvanya kita lihat sangat baik dalam menurunkan baik pada breakfast, untuk lunch juga, dan juga untuk dinner ya, pada minggu yang titik-titik itu yang di atas, yang awal, sedangkan yang setelahnya itu adalah 26 minggu itu di yang warna tidak putus-putus. Kalau kita lihat penurunannya, terutama yang pada bedtime di sini, lebih baik pada penggunaan IDEC-AS. Sedangkan tadi kalau kita sebutkan lagi, harus diingat bahwa insulin basal pada IDEC-AS itu adalah hanya 70% dari total yang kita berikan. Sehingga kalau kita hitung-hitung ya, bahwa basalnya itu diperlukannya lebih sedikit, sehingga total insulin dosnya menjadi lebih sedikit dibanding dengan IGLAR 100 ya. Nah, ini yang juga sangat difokuskan ya. Jadi ternyata pada pasien-pasien yang menggunakan IDEC-AS cuma 1 kali sehari, itu pasien-pasien yang mencapai target yang kita inginkan itu jauh lebih banyak pada penggunaan IDEC-AS dibanding dengan IGLAR ya. Yang di bawah 7 saja kita tanpa memperhatikan hipoglikemia atau tidak, itu mencapai 59%. Sedangkan pada kompetitor itu 40%. Apalagi kalau kita lihat yang pakai hipoglikemi, masih bagus apa enggak? Ternyata masih lebih baik ya. Kita tahu dengan penggunaan insulin yang kita takutkan adalah dengan adanya hipoglikemi. Tapi ternyata untuk penggunaan ini udah di bawah 7 tanpa hipoglikemi masih lebih baik dengan penggunaan IDEC-AS, yaitu sekitar 43%. Nah, untuk yang hipoglikemi yang confirm ya, tidak malam siang hari itu semua ditotalkan, itu 27% juga mengalami penurunan angka hipoglikeminya dibanding kompetitor. Apalagi kalau kita lihat yang nokturnal, yang kita tentu sangat takutkan ya, nokturnal hipoglikemi itu 25% lebih rendah dibanding penggunaan kompetitor atau IGLAR 100 ya. Kesimpulan dari studi ini yaitu dari Onishi, itu dalam menurunkan A1C itu ternyata lebih baik dengan penggunaan IDEC-AS. Juga pada PPG itu lebih baik ya, karena ya tentu saja pada IGLAR 100 itu hanya basalnya saja yang ada, sehingga pada pengontrolan PPG tentu menjadi lebih baik pada IDEC-AS ya. Sedangkan untuk total insulinnya pada FPG itu bisa dilihat sama-sama baik, tapi yang harus diingat adalah dia hanya 70% dari dosis yang diperlukan pada IGLAR ya. Kemudian untuk pencapaian targetnya itu 2 kali lebih banyak pada pasien-pasien yang menggunakan IDEC-AS, dengan yang sangat penting di garis bawah di sini adalah hipoglikeminya itu jauh lebih kecil yaitu 27% dan yang nokturnalnya 25% ya. Kalau dilihat dari step-stepnya, kalau kita menggunakan tadinya pasiennya dari OAD, kemudian menggunakan basal insulin, sedangkan pada pasiennya IDEC-AS itu beberapa step lebih lanjut ya, karena dia tadinya pakai OAD, kemudian dia langsung pada step ini, yaitu pada penggunaan basal sudah dengan langsung satu rapid ya, dan itu posisinya kalau di posisi yang sebelah kiri itu harusnya di step yang ketiga, sedangkan kalau di sini itu hanya step yang kedua. Ya, sekarang kita penggunaan insulin yang juga sangat sering kita gunakan yaitu basal bolus. Bagaimana perbandingannya kalau kita gunakan dengan IDEC-AS? Data mengatakan bahwa penurunan A1C-nya sama aja, ya. Kemudian nokturnal hipoglikeminya, nah ini ternyata di sini dibuktikan jauh lebih baik, ya. Dan juga penggunaan jumlah insulinnya, jumlah injectionnya itu tentu menjadi lebih sedikit. Kita lihat datanya. Jadi dari Phyllis Dimikas itu datanya mengatakan pasien-pasien yang sudah di diabetes didiagnosis diabetes,
kemudian umurnya 18 tahun, dan pasiennya sudah diberikan basal insulin selama lebih dari 90 hari sebelum dilakukan screening. Ya. Kemudian setelah itu pasiennya dibagi dua. Yang pertama IDEC-AS itu once daily dengan melanjutkan OAD. Ya, OAD-nya sama seperti tadi, sulfonylurea itu juga di stop, ini juga di stop, tetapi metformin dan lain-lain itu dilanjutkan. Ya. Kemudian di fase di initiation ini, iGLAR itu sudah ditambahkan dengan 1 aspart, ya, once daily juga, tapi dengan OAD yang masih dilanjutkan. Kemudian pada fase intensification, pada saat pasiennya belum mencapai target, itu IDEC-AS ditambahkan dengan 1 aspart, sedangkan yang iGLAR 100 ditambahkan 1 atau 2 lagi penggunaan aspartnya, ditambah tentu OAD-nya tidak di stop, ya. Jadi kalau kita lihat stepnya sendiri, stepnya adalah pada pasien yang menggunakan iGLAR itu naik ke 1, 2, 3 ya, pada saat pasiennya sudah mencapai basal bolus lengkap. Sedangkan kalau pada penggunaan IDEC-AS itu dia naik 2 langkah dengan penggunaan yang sebenarnya jatuhnya sama ya, 1 basal dengan 3 prandial. Hasilnya adalah kalau kita lihat untuk A1C-nya, tentu kalau teman-teman memberikan insulin, nomor 1 pengen lihat A1C-nya ya. A1C-nya reduction-nya atau penurunannya sama ya. Dari 8,2 dan 8,1 turun menjadi 7,0. Sama-sama ya, turunnya sama. Tapi dan juga selanjutnya pada fase intensifikasi, pada saat ditambahkan 1 injeksi lagi, sedangkan di sini ditambahkan 1 atau 2 injeksi lagi, penurunannya masih sama, sampai 6,9 dan 6,88. Jadi buat apa diganti? Nah, ini alasannya. Kita ganti, salah satu alasannya adalah karena ternyata untuk nokturnalnya, untuk hipoglycemia nokturnal itu jauh lebih rendah dibanding kalau kita gunakan iGLAR. Untuk yang confirm hypoglycemia, memang kesannya nggak terlalu jauh ya, tapi tetap aja lebih rendah yang menggunakan IDEC-AS ya. Di sini 14%, di sini 10% ya, jadi berbeda. Kemudian untuk yang nokturnal ini yang sebenarnya paling kita takut. Di sini untuk yang menggunakan IDEC-AS itu 45% lebih rendah dibandingkan kalau digunakan dengan basal bolus versi yang seperti biasa ya, dengan 1 basal dan 3 prandial. Jadi kesimpulan dari studi SIMICAS ini adalah untuk penurunan A1C-nya dibandingkan dengan basal bolus itu sama ya, tetapi sangat significantly lower untuk nocturnal hypoglycemia pada IDEC-AS dibanding dengan iGLAR 100 plus 3 prandial ya, dengan rate yang hampir sama untuk confirm hypoglycemia. Dengan ini yang juga sangat penting, maaf ini kalau boleh saya perlihatkan angkanya di sini. Maaf. Kalau kita lihat di sini, pada saat kita mencapai step yang basal bolus, itu penggunaan injeksinya, ini maaf kenapa lompat-lompat ya, penggunaan injeksinya di sini kalau kita lihat, di sini bisa sampai 4 injeksi, sedangkan di sini kita hanya butuh 2 injeksi. Itu yang sangat bermakna tentu buat pasien, dari yang tadinya suntik 4 kali menjadi suntik cuma 2 kali, tentu itu sangat bermakna ya. Ya. Kemudian kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai RCT, sekarang kita lanjutkan kepada real world evidence. Kalau real world itu kan kita butuh waktu lagi ya setelah dikeluarkannya obatnya, di-proof, digunakan oleh teman-teman. Nah, untuk real world ini tentu kita butuh waktu untuk penggunaannya sendiri dari teman-teman. Setelah itu baru kita catat. Nah, sayangnya di Indonesia ini karena belum lama, tentu real world evidence di kita belum ada ya. Tapi bagaimana dengan global? Di global juga ternyata belum ada, karena memang mungkin beberapa negara masih banyak yang baru keluar. Tapi ada 1 data real world evidence dari India. Jadi kalau boleh saya share yang itu aja, karena memang yang global belum dipublish ya, jadi saya tidak bisa share dengan teman-teman. Jadi kalau ditanya ada nggak? Ada. Yang global juga ada, tapi memang belum selesai, jadi belum dipublish. Sedangkan untuk Indonesia tentu belum ada, karena memang penggunaannya masih sangat minimal, karena baru keluar. Ya, ini adalah merupakan suatu studi retrospektif observational di India. Jadi pada pasien-pasien yang menggunakan IDEC-AS,
selama lebih dari 1 tahun itu dinilai ulang ke belakang ya. Datanya dinilai dari Desember 2015 mundur sampai Januari, jadi 12 bulan dinilainya ya. Nah, kalau dilihat di sini ingin melihat secara efficacy dan juga dari safety, bagaimana hasilnya ya. Jadi ini diambil dari 2 endocrine center di India. Hasilnya yang mereka dapatkan adalah yang pertama, mereka bagi menjadi 2, yang 6 bulan dan juga lanjutannya adalah 12 bulan. Pada saat 6 bulan, dilihat penurunan HbA1c-nya itu adalah sampai 2%, ya 2,01. Sedangkan total daily insulinnya itu dibandingkan waktu awal sebelum mereka menggunakan IDEC-ALF, itu ternyata penurunannya lumayan bagus ya, sampai 5 unit, ya 5,5 unit. Sedangkan pada saat diteruskan, apakah masih bagus? Penurunan A1C-nya masih bagus, sedangkan untuk total daily insulin dose-nya itu juga masih lebih sedikit pada penggunaan IDEC-ALF, itu hampir sekitar 2 unit. Ya, karena baru itu penggunaan data RWE yang ada, evidence base-nya, maka untuk selanjutnya kita ngelihat bagaimana sebenarnya penggunaan IDEC-ALF ini pada praktek kita sehari-hari. Ini untuk memberikan gambaran dari apa yang Dr. Tri Juli tadi jelaskan, ya. Kalau tadi Dr. Juli menjelaskan konsep dan pada saat nyuntik apa yang terjadi, sekarang saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana aplikasinya, ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini bahwa di sini kliknya ini pennya itu per injeksi dia maksimal 80. Jadi kalau pasiennya menggunakan lebih dari 80 unit, ya harus diulang lagi ininya ya, putarannya ya. Jadi dia maksimal 80. Tapi saya rasa nggak terlalu banyak teman-teman punya pasien yang dosis basalnya sampai 80 unit mungkin ya. Ya, kemudian ya seperti biasa suntiknya dirotasi di sekitar tempat yang akan disuntikan, seperti di sekitar umbilikus, dan storage-nya juga teman-teman saya rasa sudah sangat familiar lah ya. Jangan taruh di lemari es pada saat obat itu sudah digunakan. Kalau belum digunakan silakan masukkan ke dalam lemari es, karena konsep ini masih terus terang masih ada aja yang keliru. Jadi pada saat baru beli 5 masukkan lemari es. Tapi pada saat 1 diambil untuk digunakan, nah yang 1 itu jangan masukkan ke dalam lemari es, tetapi taruh di dalam suhu kamar. Ya. Needles-nya sangat direkomendasikan untuk tidak dipakai ulang, tapi kalau terpaksa mungkin bisa kita ulang sampai 2-3 kali, sampai memang kalau terasa sakit bahkan baru 1 kali ya silakan langsung ganti. Tapi yang direkomendasikan sebenarnya 1 kali langsung ganti. Ya. Ya ini bentuk pennya, ya bentuk pennya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan premix yang teman-teman sudah kenal sebelumnya, warnanya kan keruh ya. Tadi Dr. Juli sudah jelaskan. Tapi kalau IDEC-ALF ini, walaupun ada 2 komponen di situ, dua insulin, tapi bentuknya jernih, ya. Jadi nggak perlu dibolak-balik gitu ya untuk dicampur gitu. Tapi tidak perlu lagi kalau kita gunakan ini. Ya, dan yang perlu ditekankan pada teman-teman agak berbeda dengan flex pen yang biasa teman-teman gunakan ya pada Novorapid dan lain-lain. Jadi tombol yang di belakang ini untuk memencet dosisnya itu dia makanya namanya flex touch karena cuma disentuh aja ya. Dia kalau saat diputar dia nggak akan menonjol keluar. Cukup dipencet, setelah itu dia akan keluar dengan dosis yang kita inginkan. Jadi dia nggak akan menonjol keluar. Itu bukan rusak, ya memang begitu. Nah, yang mau saya tekankan adalah untuk penggunaan IDEC-ALF di sini kita bisa gunakan untuk inisiasi. Ya, jadi jangan ragu teman-teman kalau ada pasien yang naif insulin, silahkan gunakan untuk inisiasi. Caranya tapi harus yakin dulu ya gimana caranya. Jadi bisa diberikan langsung 1 kali atau 2 kali. Direkomendasikannya sih sebenarnya 1 kali, karena kita harus ingat komponen aspartnya di situ kecil, cuma 30%. Jadi kalau dibagi 2, makin kecil lagi nanti komponen aspartnya. Jadi sebenarnya rekomendasinya 1 kali. Kita coba 1 kali dulu pada makanan yang terbesar, porsi terbesar. Bisa diberikan sendiri atau dikombinasi dengan obat atau dikombinasi dengan bolus ya, dengan aspart yang sendiri ya. Direkomendasikannya awal 10 unit, kemudian untuk penaikan dosisnya itu sangat individual.
Nah, untuk switching itu mana? Ya, untuk switching dari basal atau dari premix itu perbandingannya 1:1. Premixnya ditotalkan, kemudian diberikan IDEC-AS dengan dosis yang sama, ya. Kemudian bagaimana dengan basal atau premix yang 2 kali sehari? Itu juga 1:1, kemudian IDEC-AS-nya bisa diberikan 2 kali juga, ya. Nah, untuk yang individual itu basal bolus ya terutama itu perhitungannya juga diberikan IDEC-AS bisa 1 kali plus 2 aspat atau 2 kali IDEC-AS, ya. Jadi untuk untuk monitornya tidak diharapkan untuk per hari karena tadi kita tahu degludec itu kerjanya perlu steady state paling tidak 3-4 hari ya, sehingga untuk adjustment apalagi ini ada aspartnya itu kalau bisa 1 minggu saja. Setelah 1 minggu dapat angka-angkanya baru kita adjust untuk di minggu berikutnya. Nah, jadi pasien-pasien yang kayak apa yang kita bisa mulai inisiasi? Pasien yang drug naif itu silakan, yang dengan ada gejala hiperglikemi, yang karbohidratnya tinggi pada konsumsi hari-hari, Indonesia banget itu, ya sangat Indonesia. Yang HbA1c-nya tinggi dengan ada lonjakan postprandial excursion. Yang pada pasien insulin naif itu juga direkomendasikan untuk inisiasi. Sedangkan yang switching itu pasien yang sudah pakai basal insulin tapi masih belum adekuat ya. Kemudian yang nocturnal hiponya menjadi masalah ya. Dan ini adalah cara untuk dosis adjustment. Kalau targetnya pas ya kita tetap, kalau kurang itu kita bisa tambahkan 2 unit. Kalau masih di bawah target itu kita perlu kurangi dosisnya ya. Yang perlu diingat adalah untuk melakukan adjustment itu lihatnya fasting plasma glucose ya. Kalau bisa 3 kali berturut-turut baru kita lihat untuk dinaikkan atau diturunkan. FPG-nya targetnya tadi juga ada di sesi-sesi sebelumnya Dr. Vicky kalau nggak salah itu harus individualisasi. Tidak harus persis seperti di guideline ya 80-130 tidak harus ya, tergantung kondisi pasiennya. Kemudian jangan naikkan dosis tentunya kalau hipoglikemi tentu tidak boleh ya. Untuk yang 2 kali itu adjustment-nya sama 1 kali seminggu saja. Dosingnya yaitu kalau misalnya makannya jaraknya kurang dari 4 jam ya kita jangan berikan 2 kali kurang dari 4 jam ya. Timing untuk makan kadang-kadang orang-orang berbeda-beda, tapi penggunaan obat IDEC-AS ini tidak terlalu masalah. Karena tadi Dr. TJ bilang bisa maju mundur dikit ya, gitu. Banyak juga boleh bahkan. Pokoknya range-nya 40 jam dengan paling pendeknya adalah 4 jam gitu. Dan pada insulin naif itu bisa diindividualisasi, tidak harus 10, tetapi biasanya untuk mudahnya kita lakukan 10, kemudian adjustment-nya secara mingguan ya. Untuk yang switching, untuk yang basal bolus itu tadi sudah dijelaskan sebelumnya 1:1, kemudian yang premix juga 1:1. Untuk yang basalnya 2 kali itu bisa kita gunakan IDEC-AS-nya juga 2 kali sehari. Jadi kalau bisa total dose-nya nggak usah dirubah dari yang sebelumnya dilakukan, kecuali ada kontrol gula yang sangat jelek atau sangat rendah-rendah ya, jadi banyak hiponya. Nah itu kita bisa adjustment, tidak harus 1:1. Ingat sekali lagi, dosis adjustment hanya bergantung kepada fastingnya saja, tidak dilihat dari postprandial glucose. Ya, ini salah satu experience dari perkumpulan endokrinologi di Australia. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Dr. Tri Juli. Pada pasien yang sulit dikontrol dengan menggunakan multiple OAD atau sudah diberikan dengan GLP-1 receptor agonist, kita harus berpikir untuk inisiasi insulin. Ya, inisiasinya bisa dengan 3 macam. Langsung IDEC-AS, kemudian bisa diberikan basal insulin once daily atau 2 kali. Kemudian bisa juga langsung inisiasi dengan premix. Ya, kita bisa lakukan 3 regimen ini untuk sebagai inisiasi insulin. Kalau nggak tercapai juga apa yang kita inginkan, kita mulai intensifikasi. Intensifikasinya kalau IDEC-AS tadi yang tadinya once daily jadi 2 kali. Kalau yang basal insulin bisa basal plus sampai akhirnya basal bolus atau diganti menjadi premix. Sedangkan untuk yang premix yang tadinya 1 kali bisa jadi 2 kali, bisa juga jadi 3 kali. Ya itu yang pada saat kita intensifikasi.
Belum tercapai juga, yang tadinya basal bolus kita bisa switch ke IDEC-AS ya, ini yang dari Australia dia switch ke IDEC-AS, yang premix belum tercapai juga di switch ke IDEC-AS, sedangkan untuk yang basal sudah 2 kali belum terkontrol, mereka ada juga yang langsung di switch ke IDEC-AS ya. Dan ujungnya semuanya diberikan IDEC-AS. Ini adalah seperti konsensus ya di antara experience di Australia. Ya, kalau memang kita belum punya pengalaman, paling tidak kita harus taat ya kepada aturan-aturan yang berlaku, karena kita belum punya pengalaman sama sekali nih, kita harus taat. Yaitu pertama, untuk pasien-pasien anak kita belum berani berikan karena belum di-approve ya. Untuk renal dan hepatic impairment saat ini masih data-data yang mendukung adalah bisa diberikan ya. Elderly masih bisa, tentunya dengan glucose monitoring yang kuat ya. Dan pada pregnancy kita belum bisa berikan mengingat degludec datanya belum banyak. Ya, sebagai summary di sini karena saya judulnya adalah clinical trials, jadi summary yang saya akan berikan juga summary dari clinical trials. Tadi saya sebut-sebut di depan bahwa clinical trials-nya sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak, tapi yang disebutkan tadi oleh saya hanya oleh Onishi dan juga Simikas. Ya, jadi kalau tadi oleh Onishi itu pasien-pasien yang naif, itu untuk superiority A1C reduction-nya itu jelas terlihat dibandingkan dengan Aiglar. Untuk dosis insulinnya sama dibandingkan yang kompetitor Aiglar, tapi confirm hypoglycemia dan juga nocturnal hypoglycemia itu jauh lebih baik pada penggunaan IDEC-AS. Kemudian yang intensifikasi itu untuk superiority penggunaan A1C-nya penurunannya itu jelas pada IDEC-AS. Kemudian insulinnya dosisnya lebih kecil dibanding yang intensifikasi dengan menggunakan yang lain, basal bolus. Confirm hypoglycemia dan juga nocturnal hypoglycemia itu sama-sama lebih baik pada penggunaan IDEC-AS. Studi-studi lain banyak ya. Ini ada start pada pasien naif menggunakan premix. Ini intensifikasi dengan premix. Intensifikasi dengan apapun yang awalnya pakai premix, basal bolus atau apapun ya. Kemudian ini ada juga yang Asia yaitu dengan China, itu mirip dengan studi Intensify All, ya di awalnya menggunakan insulin apa saja, kemudian intensifikasi dengan IDEC-AS. Kemudian yang ini dibandingkan dengan basal bolus 2 kali sehari IDEC-AS, dan even ada pasien yang dengan pada saat sedang fase Ramadan ya. Jadi datanya lengkap sebenarnya. Ya, jadi itu adalah slide saya terakhir. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kita akan diskusi di akhir dari simpo kita yang siang hari ini. Ya, selanjutnya terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Dr. Diah Purnamasari. Beliau akan lebih jelas lagi penggunaan pada real world ya. Penggunaan real world-nya karena belum ada data secara panjang, jadi mungkin kita gunakan satu dulu, yaitu data dari pasien-pasien yang diberikan IDEC-AS. Kami persilakan kepada Dr. Diah Purnamasari. Silakan dokter. Ya, sebagai perkenalan, Dr. Diah Purnamasari sama staf di Metabolic Endocrine, RSCM FKUI. Beliau dari mulai S1, SP1, SP2, dan juga doktornya dari FKUI. Beliau aktif ya di berbagai organisasi dan juga sebagai editor di berbagai majalah. Silakan Dr. Diah Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para senior dan teman sejawat sekalian. Terima kasih sudah mengikuti acara hingga sesi hari ini. Sebelum kita masuk kepada sesi diskusi kasus, saya ucapkan terima kasih pada Dr. Trijuli dan Dr. Wisma yang sudah memberikan pengantar mengenai insulin co-formulation sehingga akan memudahkan kita semua untuk memahami studi kasus yang akan saya sampaikan. Izinkan saya untuk share screen. Ya, tugas saya pada pagi hari ini adalah untuk berbagi pengalaman klinis mengenai penggunaan insulin IDEC-AS pada pasien diabetes mellitus. Kita ketahui bahwa pada guideline di ADA maupun di Perkeni bahwa target glikemik pada pasien diabetes adalah meliputi beberapa item seperti HbA1c,
gula darah preprandial dan gula darah postprandial atau peak postprandial. Dengan HbA1c standarnya kurang dari 7, preprandial 80 sampai 130 dan peak postprandial kurang dari 180. Sedikit mengingatkan kembali mengenai bagan pedoman pencegahan dan penata laksanaan diabetes mellitus tipe 2, maka kita bisa lihat di sini setelah pasien didiagnosis diabetes, dengan adanya data HbA1c, maka kita sudah bisa mengarahkan kepada kita untuk treatment yang berikutnya. Terapi inisiasi insulin di sini sebenarnya bisa dilakukan di semua lini, tapi pada umumnya adalah apabila terjadi kegagalan penggunaan obat oral, disertai dengan HbA1c yang sudah tinggi dan terdapatnya tanda-tanda klasik diabetes seperti 3P dan berat badan yang menurun. Sebenarnya dalam memberikan terapi insulin tidak cukup kita berhasil membujuk pasien untuk mendapatkan terapi insulin, itu belum cukup. Ada beberapa tahapan ya yang harus kita lewati. Saat inisiasi seringkali ada semacam halangan atau barier dari kita maupun pasien untuk memulai terapi insulin. Kadang-kadang dokter belum cukup waktu untuk menjelaskan secara detail keuntungan, cara pemakaian maupun risikonya. Dari sisi pasien kadang-kadang juga masih takut dengan bentuk injeksi maupun ada paradigma lain yang tidak baik mengenai terapi insulin itu sendiri. Setelah pasien berhasil dibujuk atau memahami pentingnya terapi insulin, tahap berikutnya adalah bagaimana membuat pasien bisa mematuhi treatment, bisa tetap melaksanakan treatment sesuai dengan kesepakatan antara dia dengan dokter sampai dengan tahap intensifikasi. Nah, tahap-tahap berikutnya ini sangat membutuhkan adjustment atau penilaian bagi tiap-tiap pasien, termasuk kompleksitas terapi, ya, di mana kita tahu bahwa monoterapi itu lebih memudahkan dibandingkan combination terapi, less injeksi lebih memudahkan daripada multiple injeksi. Demikian juga dengan less injeksi lebih membutuhkan SMBG yang lebih jarang dibandingkan dengan frequent injeksi. Berikut adalah beberapa barier yang sering kita temukan pada saat kita mau memulai terapi insulin, ya, baik dari sisi pasien maupun dari sisi dokter. Kita langsung masuk ke kasus, yaitu kita bertemu dengan laki-laki 58 tahun, dia menggunakan asuransi private atau swasta. Keluhannya datang adalah gula darah yang tidak terkontrol sejak 1 bulan. Perjalanan pasien ini sebenarnya sudah dimulai sejak 8 tahun yang lalu. Dia waktu itu mengeluh banyak kencing dengan berat badan yang turun, sehingga dia memeriksakan diri ke puskesmas dan didapatkan gula darah sewaktunya 380. Pasien saat itu mendapatkan edukasi untuk mengatur makan dan mendapatkan terapi metformin. Namun pasien mengaku tidak rutin minumnya, bahkan sering tidak minum. 4 tahun sebelum masuk rumah sakit, pasien berobat ke dokter gigi, dan karena ada gigi yang harus dicabut, dokter gigi tersebut melakukan pemeriksaan gula darah, dan saat itu gula darah pasien sewaktu masih di atas 300. Saat itu pasien mengaku tidak ada keluhan 3P, jadi dia merasa kalau dia tidak minum metformin itu aman-aman saja karena tidak ada keluhan. Saat itu karena dia harus mencabut giginya dalam kondisi gula darah yang lebih baik, maka diberikanlah metformin dan ditambahkan glibenclamid sekali sehari 5 mg. Saat itu juga pasien diketahui ada hipertensi dan mendapatkan terapi amlodipin. 1 tahun sebelum masuk rumah sakit, pasien didiagnosis menderita TB paru dan mendapatkan obat TB. Pasien mengaku mulai dari 2 bulan di akhir pengobatannya, pasien mulai susah rutin untuk minum obat TB. Demikian juga dengan obat-obatan diabetesnya, saat itu metformin sudah dinaikkan 3 kali dan glibenclamidnya dibagi 2 menjadi 2,5 mg 2 kali sehari. Pasien saat itu sebenarnya sudah mulai disarankan untuk menggunakan terapi insulin karena TB parunya, namun pasien masih menolak. Pasien mengaku kadar gula darahnya berkisar antara 180 sampai 290, namun kadang-kadang dia mengalami hipoglikemi, terutama kalau terlambat makan. 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien didiagnosis menderita TB pleura, ya,
dan pasien mendapatkan kembali obat TB dan ditambahkan dengan kortikosteroid dosis kecil 4 mg sekali sehari. Saat itu metformin dan glibenclamidnya dilanjutkan dan dinaikkan, dan mungkin karena juga pengaruh dari kortikosteroid, gula darah pasien cenderung meningkat bahkan sampai 300 dan mendekati 400. Namun sekali lagi apabila pasien lupa makan tepat waktu, pasien seringkali hipoglikemi meskipun tidak terlalu sering. Pasien menyangkal ada nyeri dada, sesak, mual muntah, ya, ada rasa mudah lelah dan batuk. Di keluarga, ada keluarga yang menderita sakit diabetes dan TB, pasien tidak merokok dan tidak minum alkohol. Pada pemeriksaan fisik tekanan darah 150/100 dengan indeks massa tubuh yang masih normal, ditemukan sedikit ronki, terutama di bagian basal, tidak ada hepatomegali maupun splenomegali, dan pulsasi perifer arteri cukup baik. Ini adalah laboratorium dasar yang baru dia periksakan. Kita bisa lihat di sini pemeriksaan darah perifer sepertinya terdapat anemia, ya, dan pemeriksaan gula darah sewaktunya masih cukup tinggi 285, tapi belum ada data yang lebih detail mengenai gula darahnya. Fungsi ginjal masih bagus, dan pada toraks ekstrem memang ditemukan ada minimal pleural effusion di kedua lubang paru. Problem pada pasien ini ditegakkan adalah TB pleura atau pleuritis TB, kemudian ada diabetes, hipertensi, observasi lemah, dan ada anemia. Pasien kemudian saat itu direncanakan untuk mengatur pola makannya kembali dengan melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan, dan sudah mulai diedukasi untuk kemungkinan diperlukannya insulin terapi, dan mulai diedukasi untuk mulai melakukan SMBG karena gula darahnya masih belum terkontrol. Pada saat itu pasien belum memiliki glukometer. Saat itu pengobatan metforminnya masih dilanjutkan, namun karena pasien mengaku beberapa kali mengalami hipo, maka glibenclamidnya diturunkan menjadi 2,5 mg 2 kali sehari, dan amlodipinnya dilanjutkan. Pasien saat itu masih juga belum mau untuk langsung diberikan terapi insulin, dan kemudian oleh dokter disarankan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai HbA1c, lipid profile, elektrolit, fungsi hati, dan memeriksa kurva gula darah hariannya untuk diketahui profil gula darah. 2 minggu kemudian pasien datang dan dia mengaku kadang-kadang masih hipo meskipun cuma 1 kali, meskipun sudah diturunkan glibenclamidnya, yaitu terutama kalau dia terlambat makan siang. Tekanan darahnya 140/90, dan dari pemeriksaan laboratorium kita dapatkan di sini ada dislipidemia dan HbA1c-nya sangat tinggi, 9,5. Pasien mengaku agak berat melakukan SMBG seharian, jadi tidak bisa melakukan sering, tapi dia sempat melakukan 1 hari sesuai dengan saran dokter, dan saat itu didapatkan pola gula darah seperti di bawah ini. Jadi pasien puasa sudah 225, dan kita bisa lihat di sini lonjakan yang cukup tinggi rupanya terjadi di siang hari. Dan rupanya ini sesuai dengan kebiasaan makan pasien yang memang paling banyaknya itu di siang hari, ya. Karena pasien selain makan kadang-kadang masih menambahkan dessert di siang hari. Sedangkan di pagi hari dan di malam hari makan pasien cenderung tidak terlalu banyak. Jadi apa yang bisa kita lakukan pada pasien ini? Karena pasien masih cenderung mengeluhkan hipoglikemi, dan saat itu yang kita pikirkan menjadi penyebab utama adalah penggunaan sulfonylurea yang cukup poten, yaitu glibenclamide, maka kita mengedukasi pasien untuk mengganti glibenclamidnya itu dengan penghambat di PP4 yang juga mampu untuk menurunkan gula darah postprandial dengan risiko hipoglikemi yang lebih kecil. Waktu itu metformin dilanjutkan, pengobatan hipertensi dilanjutkan, pasien ditambahkan statin, dan ditegaskan lagi ke pasien bahwa dia sangat membutuhkan insulin terapi inisiasi. Apakah pasien ini ditambahkannya adalah inisiasi basal insulin, ataukah basal insulin ditambahkan 1 kali prandial pada saat siang hari, karena memang kita lihat tadi lonjakan di siang harinya cukup tinggi.
Ataukah kita akan menggunakan insulin baru yang baru saja kita bicarakan pada siang hari ini, yaitu insulin co-formulation. Sebelum kita melihat progres pasien, sedikit kita mengulang kembali bahwa untuk mencapai target glikemik yang baik, kita tahu bahwa HbA1c itu dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu gula darah puasa dan gula darah postprandial. Pada HbA1c yang masih relatif tinggi seperti pasien ini, memang fasting plasma glukos memegang peranan utama. Tapi apabila kita hanya memperhatikan fasting, padahal kita tahu di siang hari postprandial pasien ini juga tinggi, maka kita akan sulit untuk mencapai penurunan HbA1c yang cepat. Sebenarnya pada pasien ini, kalau kita lihat pada mekanisme kegagalan OAD, maka inisiasi terapi insulin itu bisa dimulai dengan pemberian basal dan kemudian bisa naik menjadi basal plus 1 kali, basal plus 2 kali, atau basal bolus ya. Namun di sini apabila kita menggunakan insulin co-formulation, yaitu IDEC aspart, maka kita bisa menghemat langkah di sini. Jadi 2 step ini kita berikan dalam 1 step ya, dengan harapan dapat pertama less injection, jadi pasien tidak perlu menyuntikkan 2 kali, cukup 1 kali dan sudah memiliki komponen basal dan 1 kali prandial. Berdasarkan studi Onisi yang tadi juga sudah disampaikan sebelumnya, bahwa berikut adalah pertimbangan mengapa penggunaan IDEC aspart dipilih dibandingkan dengan penggunaan inisiasi basal saja. Ya, karena dia juga ikut mengurangi postprandial pada main meal, maka tentu untuk penurunan HbA1c penggunaan IDEC aspart lebih baik karena juga ikut mengontrol postprandial glukos. Dan selain itu kejadian hipoglikemia rupanya juga lebih kecil pada penggunaan IDEC aspart. Penggunaan total dosis insulin juga tidak berbeda dengan kebutuhan basal. Bagaimana cara menginisiasinya? Ya, kita bisa menginisiasi IDEC aspart pada porsi makan yang utama, di mana pasien selalu rutin makan di jam tersebut dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan kurva gula darah yang lonjakan postprandialnya cukup signifikan. Seperti pada pasien ini adalah di siang hari. Dia bisa dikombinasikan juga dengan OAD. Pada pasien ini sudah mendapatkan metformin dan DPP-4, dan kemudian kita bisa kombinasikan dengan IDEC aspart. Rekomendasi dosis dapat dimulai di 10 unit dan kemudian dinaikkan secara bertahap. Bagaimana cara menaikkannya? Ya, biasanya dinaikkan 2 apabila masih belum tercapai target gula darah puasa, dan bisa diturunkan 2 apabila ada kekhawatiran terjadi hipoglikemia. Dan kita mesti ingat bahwa adjustment ini harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan beberapa kali glukosa darah puasa ya. Dan kita bisa lihat di sini, ini tadi sudah kita sampaikan, sebenarnya penggunaan IDEC aspart juga tidak hanya untuk inisiasi. Mungkin nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, salah satunya di Jakarta Diabetes Meeting di November nanti, mungkin kita juga akan bisa menampilkan beberapa kasus-kasus atau bagaimana insulin co-formulation IDEC aspart ini juga diberikan sebagai switching, misalnya dari basal atau premis ke KIDEC aspart, itu bisa. Ya, atau bahkan nanti untuk terapi intensifikasi insulin. Nah, ini jangan lupa bahwa titrasinya beda dengan insulin basal biasa yang bisa dilakukan setiap 3 hari. Ini adalah 1 minggu sekali, ya, 1 minggu sekali. Setelah tercapai target gula darah puasa, maka dosis dipertahankan. Nah, kita kembali ke pasien. Jadi pada pasien ini sudah dimulai insulin IDEC aspart 10 unit ya, kemudian dia datang 1 bulan kemudian. Dia mengeluh tidak ada hipoglikemia lagi sejak glibenclamid diganti dan diberikan insulin IDEC aspart. Berat badannya sedikit naik dari 61 ya ke 62. Tekanan darah cukup baik dan pasien kemudian memberikan hasil pemantauan gula darahnya dia setelah mendapatkan IDEC aspart 10 unit. Kita bisa lihat di sini
bahwa gula darah fastingnya masih cukup tinggi, namun karena waktu itu pasien masih menggunakan insulin pertama kali, kita belum berani langsung mengedukasi menaikkan dosis sendiri. Nah, barulah di kedatangan yang berikutnya ini, pasien kita edukasi untuk melakukan titrasi dosis bertahap, ya, sesuai yang tadi sudah kita sampaikan, untuk mencapai target glukosa darah puasa di bawah 130. Pada kedatangan berikutnya, ya, pasien ternyata sudah datang dengan kebutuhan IDEC Aspat 16 unit karena dia menaikkan sendiri seminggu sekali sehingga menemui dokter. Dan setelah kurang lebih 2 bulan, penurunan HbA1c-nya cukup banyak dari 9,5 ke 7,9, tapi pasien menyangkal adanya hipoglikemia. Gula darah puasa berkisar antara 92 sampai kurang dari 110. Ini adalah hasil pemantauan harian. Dia tidak bisa sering-sering melakukan pemantauan harian, jadi dia biasanya melakukan seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali, tapi yang sering dia lakukan adalah gula darah puasa. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa gula darah 2 jam pasca makan siang sudah cukup banyak perbaikan, ya, setelah diberikan IDEC Aspat 16 unit. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pada pasien kita ini, dia mengalami gula darah yang tidak terkontrol dengan diabetes yang sudah 8 tahun, beberapa kali mengalami komplikasi, ya, dari mulai infeksi yang susah sembuh sampai dengan TB, ya. Kemudian juga ada riwayat hipoglikemia akibat penggunaan sulfonylurea dan HbA1c yang masih cukup tinggi, dan pasien termasuk tipe yang cukup lama untuk menyetujui mendapatkan terapi insulin dan masih belum berkehendak untuk mendapatkan terapi insulin multiple injection, termasuk juga pemeriksaan gula darahnya. Sehingga kita pilih suatu insulin co-formulation yaitu IDEC Aspart, dan pada pasien ini sejauh ini HbA1c sudah turun meskipun masih belum tercapai target, ya, dan tanpa hipoglikemia. Demikian studi kasus yang bisa saya sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Risma selaku moderator untuk memimpin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Diah. Saya rasa kita bertiga sudah memberikan saling mengisi, ya. Jadi harusnya teman-teman sudah bisa lebih mengerti. Tapi sih kayaknya pertanyaan tetap banyak nih, dokter. Ini karena waktu kita nggak banyak, kita coba jawabannya singkat-singkat ya, dokter ya. Karena ada banyak nih. Kita sesuai pembicaraan dari Dokter Trijuli, untuk Dokter Trijuli, dari Dokter Della Fitrikana. Mau tanya tadi di slide ada site of action, jenis-jenis insulin, jenis ultralong, dan degludec yang berikatan dengan albumin populasi. Apakah betul, dok? Bagaimana pemberiannya dengan pasien yang hipoalbumin, ya, berkaitan dengan efikasinya? Silakan, Dokter Trijuli. Baik, terima kasih. Dengar suara saya, Bu? Dengar sekali. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali dan ini sebenarnya pertanyaan yang sering ditanyakan dari dulu terkait dengan jenis insulin basal yang pada saat di circulating dia berikatan dengan albumin, karena tidak degludec saja, tapi ada beberapa insulin yang lain. Nah, teman-teman sekalian, memang secara teoritis ya, kalau hipoalbumin yang signifikan, maka komponen degludec yang unbound, yang free, maka dia akan lebih banyak, dan tentu harus hati-hati. Secara teoritis harus hati-hati risiko hipoglikemianya. Tetapi kita tidak punya studi yang spesifik, ya, karena studinya agak susah. Maksud saya, jadi kalau mau membuktikan bahwa hipoglikemianya itu berefek kepada, hipoalbumin berefek kepada risiko hipoglikemia, itu protein albuminnya harus di radio labeling dari sediaan pennya, kemudian diikuti di seputannya, dan kemudian pada saat masuk ke sirkulasi, titer dan sebagainya, dan kemudian pasiennya harus disetting hipoalbumin. Nah, itu susah sekali membuat studinya tentu. Jadi memang teman-teman, walaupun secara teoritis demikian,
tetapi kita nggak punya studi yang spesifik. Nah, kalau kita kembalikan ke studi-studi RCT-nya, itu justru kan lebih bagus. Ya, kalau kita lihat misalkan head to head degludec dengan glargine itu tidak ada kaitannya dengan albumin sama sekali. Tetapi kan nampak bahwa nocturnal, all time, ya, daytime itu nampak lebih bagus hipoglikemianya. Jadi kadang-kadang memang teoritis dengan evidence klinis itu kita tidak bisa bandingkan langsung, tidak bisa kita ekstrak secara langsung, apalagi di era evidence-based medicine seperti ini kita tentu butuh data yang spesifik. Sebenarnya ada satu studi yang membandingkan degludec ini dengan dengan U300 pada pasien yang hipoalbumin. Studinya dilakukan di Jepang. Itu subjeknya sedikit. Dan dari studi itu nanti teman-teman cari ya studinya. Ada saya pikir di internet banyak. Dari studi itu nampak bahwa kalau albuminnya di bawah 3,8 memang nampaknya dari studi itu U300 lebih sedikit resiko hiponya. Tetapi itu studi banyak komentar dan sebagainya. Ya, jadi saya pikir tidak bisa diambil kesimpulan karena subjeknya juga tidak terlalu banyak. Tapi itu inspiring juga studinya. Jadi Bu Wisma, untuk saat ini kita tidak ada data yang spesifik, penelitian yang spesifik. Apakah degludec yang memang harus berikatan dengan albumin itu risiko hiponya lebih tinggi pada pasien-pasien dengan hipoglikemia. Terima kasih. Mungkin Dr. Tide sebenarnya pertanyaannya kalau saya berpikirnya apakah efikasinya menjadi lebih turun? Karena kan albuminnya menjadi lebih rendah gitu, jadi berikatan sama albumin juga lebih turun. Tapi sih kita nggak ada data itu juga ya Dr. Tituli. Pada umumnya sih semua obat kalau albuminnya sangat rendah ya bekerjanya nggak akan ada yang bagus. Hampir semua obat seperti itu. Karena itu kalau albuminnya rendah-rendah, terutama misalnya pada kaki-kaki diabetes, ya kita perbaiki dulu albuminnya. Terutama antibiotik juga nggak bisa kerja juga kalau albuminnya rendah ya Dr. Tituli ya. Kita lanjut ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang mirip-mirip sebenarnya, tapi boleh ke Dokter Dia dulu nih. Dari Dokter Ahani, apakah kombinasi kombinasi ini, co-formulation ini bisa ditambahkan SGLT2 inhibitor? Apakah akan menjadi lebih efektif dari sisi optimalisasi dan juga pada saat intensifikasi? Dokter Dia, silakan dok. Iya, baik, terima kasih Dr. Wisma atas pertanyaannya, juga pada Dr. Ahani yang sudah menanyakan. Sebenarnya kembali lagi dok, kita kembalikan pada karakteristik dari masing-masing obat yang akan kita kombinasikan. Pada pasien-pasien yang tidak ada kontraindikasi penggunaan SGLT2, memang insulin sendiri sebenarnya bisa dikombinasikan dengan hampir semua obat anti diabetes oral, kecuali golongan glitazon. Tidak disarankan untuk dikombinasi antara insulin dengan glitazon karena risiko UDEM. Di luar itu sebenarnya bisa, even insulin dengan sulfonylurea, tapi biasanya kalau injeksi insulinnya itu sudah lebih dari 1 kali, kita mesti hati-hati menggunakan kombinasi insulin yang sudah multiple injection dengan sulfonylurea. Termasuk SGLT2. SGLT2 kita tahu bahwa risiko hipoglikeminya juga kecil dan sama posisinya seperti metformin, kita bisa mengkombinasikan juga dengan insulin. Cuma memang kita mesti lihat dari pasien per pasien bagaimana efek penambahan SGLT2 ini terhadap penggunaan idecaspat. Untuk pasien ini, karena memang dengan penggunaan kombinasi DPP-4 inhibitor dan metformin, kemudian idecaspat, gula darah HbA1c sudah cukup banyak turun, memang pada saat itu kita tidak berani menambahkan lagi agent yang berikutnya dok. Karena memang kalau melihat tren gula darahnya sudah semakin baik, harapannya kondisi glikemia yang membaik ini akan mengurangi glukotoksisitas sehingga pada saat kontrol berikutnya tanpa kita memberikan tambahan obat lagi, mungkin HbA1c masih bisa lebih turun. Jadi pertimbangannya pada pasien ini seperti itu. Mungkin kalau misalnya di kedatangan yang berikutnya setelah kita evaluasi memang ada kesulitan untuk mencapai target, padahal sebenarnya dosis idecaspartnya juga sudah
mungkin optimal ya, karena kita hanya melihatnya dari puasa ya. Jadi kalau puasanya terlalu dikejar di bawah 90 juga risiko hiponya besar, mungkin kita bisa mempertimbangkan agent lain, di antaranya adalah SGLT2 inhibitor. Terima kasih Dr. Wisma. Baik, terima kasih Dr. Dia. Saya akan menjawab dari Dr. Sih Suroto, Dr. Rosik, dan juga Dr. Zefri. Pertanyaannya mirip-mirip, tapi kalau boleh saya jawabnya dengan slide, karena sebenarnya ada di dalam slide saya. Saya coba slide share ya. Ya, mungkin untuk Dr. Sih Suroto, Dr. Rosik, dan Dr. Dr. Zefri, ini adalah cara pemberian untuk switching ya. Tadi ada beberapa yang bertanya dari degludec aspart kalau sebelumnya dengan Gargin dan aspart. Artinya itu tadinya menggunakan basal ya, atau basal plus aspart, berarti tadinya adanya di sini ya. Jadi sebenarnya intinya adalah total dosisnya itu ditotalkan semua, jadi si Gargin dan juga aspartnya itu ditotalkan. Nah kemudian itu total itulah yang kita berikan kepada dosis yang baru di IDEC-AS. Jadi 1:1. Intinya totalnya. Premix juga gitu. Tadi Dr. Rosik juga bertanya, kalau Dr. Rosik bertanyanya, apakah 2 kali, apakah saat akan makan besar? Ya, jadi kalau 2 kali, sebenarnya ada cara-cara untuk switching ke menjadi 2 kali. Yang tadinya 1 kali buat switching ya, kita intensifikasi menjadi 2 kali. Itu sebenarnya ada cara-caranya. Kapan kita harus 2 kali, kapan juga kita tetap 1 kali. Karena rekomendasinya tetap 1 kali. Kalaupun mau 2 kali, misalnya pasiennya tetap nggak mau basal bolus, itu silahkan aja. Mau jadi 2 kali. Dengan catatan 2 kali itu makan yang paling besar dan makan yang 2 kali nomor 2 paling besar gitu ya. Padahal orang Indonesia susah, karena 3-3-nya besar gitu ya, jadi susah. Jadi mungkin kita bagi aja misalnya pagi dan malam, atau siang dan malam, nggak masalah gitu. Yang penting jaraknya jangan kurang dari 4 jam. Kalau tadi Dr. Tri Juli mengatakan 40 jam untuk yang maksimal, minimalnya itu 4 jam. Karena kita tahu aspartnya itu bekerjanya 4 jam paling cepat. Jadi jangan kurang dari itu kalau mau berikan. Jadi ini diingat ini ya dok, untuk cara switchingnya ya dok ya. Kita kembalikan. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari ini ke Dr. Tri Juli lagi nih, dari Dr. Arif Rahman Hakim. Kalau pasien menggunakan IDEC-AS 1 kali plus metformin, terus pasiennya ketiduran. Nah, waktu besoknya kan dia mau nyuntik, kalau tadi Dr. Tri Juli bilang boleh kan, pada saat pagi hari mau nyuntik itu apakah dosisnya harus dikurangi? Jadi ini ketiduran. Gimana nggak jelas Bu? Jadi dia nyuntik biasanya pagi, biasanya hari-hari. Biasanya malam, tapi ketiduran. Nah, besok pagi kan boleh nyuntik. Pada saat besok pagi itu dosisnya perlu dikurangi nggak? Maksudnya dipindah ke pagi? Karena dia lupa dok. Malam itu dia lupa. Dia harusnya 1 kali sehari malam, tapi dia lupa. Nah, besoknya dia mau nyuntik pagi ini dok. Karena kan dibolehkan tadi terjadi kan. Nah, itu jadi tapi gini, kalau dari perspektif insulin degludecnya itu paling dekat 8 jam. Kalau dari perspektif insulin rapidnya, aspatnya paling dekat 4 jam. Ya, jadi teman-teman, kalau saran saya sih kalau memang hari-hari biasa, dia makan terbesarnya sebelum makan malam. Artinya disuntikannya kan IDEC aspatnya sebelum makan malam kan, yang rutinnya kan. Nah sekarang lupa. Kalau menurut saya sih nanti saja, tunggu aja sebelum makan malam, nggak usah dipindahin ke pagi gitu maksud saya. Itu Bu jawabannya. Kalau dokter jadi dia karena kan makan malamnya yang terbesar. Nah kita harapkan komponen aspatnya itu bisa mengadres big meal yang dinner itu gitu. Jadi nggak usah ditunggu nggak usah diberikan pagi hari, tapi nanti aja tunggu dinner yang hari berikutnya itu. Gitu. Nggak ada masalah dari sisi degludecnya. Iya, dokter dia ada cara lain dok. Dokter mau pindah ke pagi, nanti malamnya dia bisa suntik lagi. Karena kan itu salah satu keuntungan dari Ryzodec ini ya, degludecnya maksudnya. Gimana dokter dia? Kalau lupa di malam hari, paginya nyuntik apa tunggu aja nanti? Ya udah nanti yang tadi malam lupain aja gitu.
Gimana dokter? Iya, sebenarnya yang disampaikan Dr. Trijuli itu bisa dipahami karena kita ada khawatir hipoglikemi ya. Kalau ternyata dia memang terbiasa makan main meal-nya itu malam dan pagi itu dia hanya snacking, terus kita pindahkan ke pagi dengan ada komponen aspat meskipun hanya 30%, resiko hipo tetap ada. Tapi sebenarnya kalau untuk degludeknya sendiri tadi Dr. Trijuli juga sudah menyampaikan bahwa dia masih tetap ada efeknya gitu ya. Kalaupun hasil lonjakan gula darah postprandial malam sebelumnya karena tidak tersuntikkan, itu mungkin yang banyak agak naik itu mungkin komponen postprandial dan mungkin dia akan segera turun. Jadi kalau saya sih sependapat dengan Dr. Trijuli dilewatkan saja. Kalau pasien itu ternyata dia menggunakan tambahan obat oral selain adik aspat itu yang bisa tetap diberikan di pagi hari, tapi untuk adik aspatnya diberikannya saat makan berikutnya saja. Makasih. Baik, terima kasih Dokter Dia. Mungkin pertanyaan terakhir, karena kita tahu sekarang inovasi insulin itu banyak ya. Salah satunya adalah yang insulin basal ditambahkan dengan GLP-1 reseptor agonis. Ini Dokter Darto bertanya nih, bagaimana perbandingan kombinasi ini yang tadi saya sebutkan dari dalam hal penurunan A1C, gula darah prandial dan hipoglikeminya? Wah, ini pertanyaannya susah itu jawabnya. Jawabnya gimana, Dr. Trijuli? Ya, teman-teman sekalian, memang di dunia ini trennya berbeda-beda ya, dan untuk injectables kelihatannya sih banyak guideline besar lebih mengedepankan GLP-1 di depan dibandingkan dengan insulin basal, walaupun sebenarnya syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, pertanyaan ke Bang Hari, menurut saya itu karena kelasnya berbeda, itu sulit untuk kita temukan studinya. Jadi memang saat ini belum ada studi yang co-formulation insulin di dalam satu devices compare with head to head dengan insulin basal plus GLP-1 reseptor agonis. Tahu saya belum ada studinya karena itu memang kelas yang berbeda gitu. Jadi kalau kita sampai saat ini saya sih belum menemukan studinya ya. Nah sekarang kalau saya ngelihatnya nanti pilihannya itu case by case. Jadi kalau misalkan ini kan kalau ADEC-APS itu 2 komponen insulin. Kita tahu secara kelas efek insulin itu sedikit lebih superior dibandingkan kelas GLP-1 dalam menurunkan A1C. Secara kelas efek, secara kolektif insulin dibandingkan dengan GLP-1. Tentu insulin lebih superior. Jadi kalau kita mau lihat dari perspektif penurunan A1C ya antara insulin basal, kombinasi insulin basal plus GLP-1 plus dengan IDEX-AS, menurut saya harusnya secara A1C itu akan lebih superior. Tetapi kalau dari segi katakan penurunan risiko kardiovaskular, kalau kita menggunakan kombinasi insulin plus GLP-1 tertentu yang ada CV benefitnya, tentu harapannya itu lebih bagus. Atau pasien yang overweight misalkan atau obese, tentu harapannya yang kombinasi antara insulin basal plus GLP-1 tertentu dari sisi weight loss-nya tentu harusnya lebih bagus. Jadi menurut saya kita ngelihatnya dari masing-masing komponennya saja, gitu ya. Kalau dari A1C-nya kita lihat secara kelas efek saja. Itu pendapat pribadi saya. Saya belum pernah menemukan head to head antara fixed ratio ya GLP basal plus GLP-1 diadu dengan basal plus rapid acting dalam satu device. Terima kasih Dr. Trijuli. Ya memang datanya nggak ada, studinya nggak ada, karena memang mungkin nggak akan pernah ada, karena memang ini 2 obat yang berbeda gitu ya. Kita masing-masing lihat dari keuntungan dan kerugian untuk masing-masing pasien saja, Dr. Hari. Karena GLP-1 juga ada macam-macam. Ada GLP-1 yang short acting, ada GLP-1 yang long acting, di mana fokus untuk menurunkan A1C-nya, menurunkan gulanya juga itu masing-masing berbeda. Jadi tujuannya Dr. Hari mau kemana nih gitu. Kalau mau ke kardiovaskular ya mungkin kita katakanlah misalnya degludec-nya aja atau degludec-ASP ini ditambah dengan GLP-1 yang long misalnya gitu, dapat dua-duanya gitu. Tetapi kalau mau fokus lebih simple, ya kita bisa gunakan co-formulation atau juga fixed ratio combination, di mana fixed ratio kita tahu dengan GLP-1 yang short acting. Masing-masing punya keuntungan sendiri-sendiri. Ya.
Baik, kalau gitu ini kita sudah lewat waktu. Terima kasih banyak. Izin menambahkan sedikit boleh, Dr. Wisma? Silakan, boleh Dr. Ya. Saya setuju sekali ya dengan yang disampaikan Dr. Trijuli dengan Dr. Wisma. Saya menambahkan satu aspek aja. Salah satunya adalah urgensi menurunkan gula darah. Jadi tadi Dr. Tiji sudah menyinggung, tergantung juga dengan urgensi kita melihat seberapa besar penurunan HbA1c. Karena kita tahu kalau kombinasi basal dengan GLP-1 itu kita harus mulai dosis yang kecil untuk memberikan kesempatan toleransi pasien dengan dosis GLP-1-nya. Beda dengan IDA-ASPAT. IDA-ASPAT memang kita tidak terlalu memikirkan masalah toleransi, hanya risiko hipo. Tapi kalau memang gulanya tinggi sekali, insya Allah sih risiko hipo tidak ada. Tapi begitu kita menginisiasi kombinasi basal dengan GLP-1, itu meskipun kebutuhannya sudah tinggi, kita startingnya itu tetap dosis yang lebih kecil. Mungkin nanti di Jakarta Diabetes Meeting yang akan diketuai Dr. Trijuli, kita semua bisa lebih banyak kasus-kasus diabetes dengan kombinasi-kombinasi insulin ini. Terima kasih, Dr. Wisma. Ya, baik. Kalau tentang diabetes kita tunggu nanti November ya, lebih detail lagi. Tapi ini cuma pembukaan aja. Ini baru appetizer-nya aja. Baik, kalau gitu terima kasih banyak kepada kedua pembicara, Dr. Trijuli dan juga Dr. Diakonasari. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, jadi inovasi insulin yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah inovasi yang sangat baik, yaitu inovasi antara basal insulin yang ultra long acting ditambahkan dengan aspart atau ditambahkan dengan satu prandial. Kalau mau 2 kali ya kita tinggal tambahkan 2 kali shot, tapi tidak sampai 3 kali ya teman-teman. Ya, kenapa kita berikan ini? Keuntungannya salah satunya adalah walaupun penurunan A1C-nya mungkin sama dibandingkan dengan pemberian insulin yang lain, misalnya dengan basal bolus atau dengan premix, tetapi ada keuntungan yang ditambahkan yaitu dengan terutama hipoglikemi yang nokturnal. Walaupun hipoglikemi secara umum memang lebih baik pada IDEC-AS, tapi yang nokturnal itu jauh lebih bermakna dibandingkan kombinasi insulin basal bolus atau yang lainnya. Kemudian yang juga keuntungan bisa didapatkan satu lagi adalah tentunya dari jumlah injeksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan basal bolus. Jadi tentu ujungnya akan menjadi lebih nyaman untuk pasien-pasien kita. Jadi untuk dari hasil pagi hari ini kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa kita punya inovasi insulin yang baru. Kalau mau coba harus kenal dulu. Nah, hari ini mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih kenal dari insulin kita yang kita sebut sebagai co-formulation ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.